Ya, tahniah untuk Johor Darul Ta'zim yang akhirnya menyapu bersih semua juara, semua kejuaraan di Malaysia tahun 2022 dan tak mudah khususnya di partai final Piala Malaysia ini. Dan ini bisa dilihat bagaimana begitu bahagianya para player dari Johor Darul Ta'zim, begitu juga para penyokong, karena memang final Piala Malaysia malam ini tak mudah ya untuk Johor Darul Ta'zim. Bahkan JDT sempat masukan satu jaringan ya, dan kita tengok di sini Bexen Da Silva, Leandro Velasquez ini sangat bahagia ya terkait hasil dari final Piala Malaysia. Nah, karena aku tengok penuh dan tanpa mengantuk ya, karena memang sangat ramai perlawanan final Piala Malaysia untuk kita tengok ya. Ini menarik dan aku lihat memang Selangor di bawah Tan Cheng Ho memang sangat berbeza dengan Selangor sebelum ini. Ini memang benar kelihatan sekali gitu. Jadi boleh dibilang ini mungkin salah satu laga berat yang dilakoni JDT musim ini di tahun 2022 ini. Oke, kalau saya pribadi untuk pemain Selangor yang menurut aku mencuri perhatian aku, ya tentu saja kalau Kayun kita nggak perlu cakap lah, ini memang sudah punya kualitas. Menurut aku adalah Agiakwa ya, Alexander Agiakwa. Ini menurut aku pemain gelandang stylish. Dan kalau ini menurut aku patut dipertahankan ya, pergerakannya sangat dinas. Dan kita tengok pemain Selangor kayaknya yang paling sering dilanggar adalah Alexander Agiakwa, khususnya dari Afif Fazail ya. Itu kemudian masa depan cerah ya untuk Selangor juga karena ada Muhairi Ajmal yang memang sangat mulai menunjukkan kematangan. Kemudian di belakang pun Sahrul Nazim ya, Sahrul Nazim juga punya potensi untuk di masa depan. Jadi memang Selangor punya potensi cerah lah untuk kedepannya. Nah, sedangkan Johor Darul Ta'zim memang menurunkan formasi terbaiknya, tidak kurang satu apapun ya. Formasi andalanya 4-3-3, Bexen, terus Forestieri di kiri, kanan Arif Aiman, tengah trio Velasquez, Nakso Insa dan juga Afif Fazail. Belakang kanan adalah Matt Davis, kiri Corbin Ong, tengah duet Feroz Bahurudin dan juga Sahrul Nazim. Kiper tentu Farizal Marlias. Sedangkan dari Selangor ini menggunakan sama 4-3-3, memang formasi yang cukup tren. Kipernya Khairul Azan ya. Kemudian di belakang ada duo Rimon Angkrah, ini juga sangat kokoh ya di lini belakang, dan juga Sahrul Nazim. Di kiri Fazli Mazlan dan juga kanan Quantin Chen, Alexander Agiakwa di tengah dengan Brandon Gunn dan juga Baha Abdel Rahman. Di depan Muhairi Ajmal serta kanan Hentet Aung serta di tengahnya. Jadi memang formasi yang terbaik juga yang dimiliki Selangor. Ini memang tak mudah untuk JDT ya mendapatkan gelar keempat musim ini, karena memang di separuh masa pertama kalau boleh aku bilang lebih unggul Selangor ya. Secara penguasaan bola tidak terlalu berbeda jauh, tetapi secara peluang Selangor lebih banyak memberikan, kalau aku lihat ya, peluang-peluang yang berbahaya, rempatan ya, tembakan ya. Dan memang misalnya Kayun ya yang sudah berhadapan dengan Farizal Marlias, harusnya itu jadi jaringan, sayang sekali tak masuk. Jadi awal-awal ini memang lebih banyak tekanan dari Selangor, dan sampai akhirnya ada sebuah kesilapan dari Matt Davis yang berujung sepakan percuma ataupun penalti, dan diselesaikan sangat baik oleh Kayun menjadi 1-0. Hampir closing ya, semua lengah karena memang ada momentum sepak pojok yang kelihatannya akan diambil oleh Leandro Velasquez, tetapi diambil oleh Arif Aiman, dan akhirnya menjadi sebuah hantaran ataupun asis kepada Bexen, the mesin gol dari JDT. Bagaimana dengan Arif Aiman? Arif Aiman babak pertama selain asis yang diberikan ya, paling saya lihat itu ketika gerakan kerjasama dengan Bexen ya, itu paling itu yang lolos Arif Aiman, tapi selebihnya
nampaknya Fazly Mazlan benar-benar bisa menghentikan Arif Aiman. Dan secara keseluruhan pun di babak pertama, separuh masa awal ini memang Selangor berhasil meredam Johor Darul Ta'zim karena melakukan pressing. Jadi ketika ada bola langsung didatangi terus menerus, continue atau berkelanjutan. Begitu juga ketika Arif Aiman mendapatkan bola langsung dipepet. Sedangkan dari sisi JDT aku lihat ini memang Selangor memanfaatkan transisi di sisi kiri dari Johor Darul Ta'zim, yaitu Corbin Ong, dan juga memanfaatkan sisi dari Feros Baharudin. Feros Baharudin menurut aku memang punya potensi besar di JDT, selain memang masih muda, posturnya oke untuk pemain belakang ya, penerus Nasrul Saad. Tapi memang kalau aku tengok ketika sedang pressure ini Feros ini lebih sering buang bola, jadi tidak membuild up dari belakang ya, walaupun memang itu lebih baik daripada memaksakan dan kena, tetapi nampaknya ini masih perlu terus jam terbang untuk Feros Baharudin. Tapi secara keseluruhan juga ada penyelamatan yang gemilang ya dari Feros Baharudin. Ya, jadi untuk babak pertama pergerakan dari Alexander Agiaparwa memang sangat mobile ya, sangat baik ya, sangat stylish, dan seringkali dilanggar oleh Leandro Velasquez, Afik Fazail, dan ini menurut aku punya masa depan cerah pemain ini. Nah, sedangkan JDT memang karena mendapatkan pressure jadi tidak leluasa, tidak selesai seperti biasanya ketika bermain dengan klub-klub lain, karena nampaknya Tan Chen Ho udah mulai menemukan formula untuk meredam sikik apa yang dipertontonkan JDT selama ini sehingga meraih 4 gelar juara di musim ini. Ini mungkin rekor juga ya yang diciptakan oleh Johor Darul Ta'zim untuk pertama kalinya 4 trofi dalam satu musim. Nah, tapi nampaknya ini juga yang menjadi pembeda kualitas di babak kedua. Di babak kedua, kenapa berbeda dengan babak pertama? Karena menurut saya Selangor tidak melakukan pressing yang kontinu seperti di babak pertama. Mungkin salah satu faktornya adalah faktor kebugaran, kecerdasan player dari Selangor ya, yang nampaknya mulai menurun. Nah, tapi di satu sisi lain JDT karena tekanannya sudah menurun, mulai leluasa lagi, mulai santai menguasai bola dan terus mengontrol permainan sampai akhirnya momen itu datang ya. Forestieri berhasil memanfaatkan jaringan selepas Begsen da Silva gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Arif Aiman ya. Arif Aiman di babak kedua lebih agresif ya, beberapa kali melakukan seloran, salah satunya yang berbuah jaringan ketika selorannya gagal dimanfaatkan oleh Begsen da Silva dan pantulannya dikontrol dengan baik oleh Forestieri. Tahu ada pagar yang banyak, beliau melakukan kontrol, dorong dan melakukan flashing. Hairul Azan tak boleh menangkap bola tersebut sehingga menjadi 2. Selepas itu ada beberapa peluang dari Selangor tapi itu tak berhasil, dan Kayon pun diganti, Daniel Asri masuk, beberapa player, dan Tan Chen Ho memang melakukan adjustment yang cukup menarik. Semua dimanfaatkan untuk pergantian dan memang ada beberapa peluang tapi memang tidak terlalu membahayakan gaya gawang dari Johor Darul Ta'zim. Sedangkan di babak kedua mulai lebih santai, mulai relax dan kembali ke bentuk permainan yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim yang memasukkan passing dan segala macamnya, dan sampai terus mempertahankan keunggulan. Kemudian ada juga pergantian, bagaimana yang diganti adalah Leandro Velasquez dan juga Fernando Forestieri. Yang menarik ya, kalau di separuh masa pertama itu yang sering dilanggar adalah Selangor, khususnya Alexander Agiarqua. Kalau di separuh masa kedua yang sering dilanggar adalah Fernando Forestieri ya. Fernando Forestieri sering sekali berjibaku terjatuh ya karena dilanggar oleh pemain Selangor. Dan menurut aku ini perbedaan ya, bagaimana level kebugaran pemain ya, walaupun mungkin secara umur di JDT ini juga tak semuanya muda ya. Pemain-pemain macam Begsen, Forestier, Velasquez, Nakso Insa ini kan secara usia tidak muda lagi, tetapi masih berada di level yang baik ya. Mungkin ini salah satu kenapa bisa boleh seperti ini, karena JDT memiliki fasilitas fitness yang sangat baik ya. Dan faktor itu juga yang menurut aku itu tidak berlaku pressing yang terus diberikan oleh Selangor di separuh masa pertama pada separuh masa kedua. Oke, mungkin dari itu, tapi yang jelas ini mungkin salah satu kemenangan
berat yang dimiliki oleh JDT ya, karena memang bahkan separuh masa ini lebih unggul Selangor ya secara peluang. Bahkan kayaknya ada beberapa peluang ya. Tak hanya yang bola chip, tapi juga ada yang sudah free header ya. Umpan dari Muhairi Ajmal. Nah, jadi memang ini kemenangan yang tak mudah untuk JDT, tapi kemenangan tetap kemenangan dan JDT memastikan gelar keempat ya. Makin memang tak terbantahkan lagi, jadi adalah klub terbaik Malaysia saat ini, klub terbaik 10 tahun terakhir ataupun 9 tahun terakhir di Malaysia, bahkan mungkin di Asia Tenggara ya. Ini sudah tak terbantahkan. 4 gelar berturut-turut, 4 gelar, semua gelar yang ada disikat oleh Johor Darul Ta'zim. Dan ini juga bermakna ada klub lain yang berbahagia atas kemenangan dari Johor Darul Ta'zim ya. Sekali lagi tahniah untuk JDT dan juga para penyokong. Aku di chat temanku dari Johor yang datang ke Stadion Nasional Bukit Jalil, udah mau lepas jantung katanya kalau perlawanan seperti ini. Mungkin ini juga faktor penyokong JDT yang jarang menyaksikan JDT menyaksikan perlawanan seketat ini. Ini juga mungkin faktor mental juga ya JDT, karena musim lepas harus kalah di Piala Malaysia dan mungkin bermainnya tidak selepas seperti perlawanan biasa. Selain tahniah untuk JDT, juga kita ucapkan tahniah untuk Selangor yang menunjukkan bahwa tim ini boleh jadi pencabar JDT musim hadapan ataupun depan. Menarik kita tengok pergerakannya Selangor ke depannya seperti apa, dan mungkin JDT juga mulai menganggap Selangor akan jadi penjabar musim depan di bawah Tan Cheng Ho tentunya. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia